kami mendengarkan tergugat Bunda menyampaikan kepada hakim, walaupun saya nggak banyak bicara di sana juga, Pak Hakim lebih banyak mendengarkan apa yang dikeluhkan sama Bunda. Itu intinya dari apa yang disampaikan Bunda, beliau tetap tidak mau dipoligami. Itu aja inti dari semuanya. Pembicaraan beliau di dalam, Pak Hakim menerima bahwa penggugat tidak mau dipoligami. Sementara nasihat buat saya dari Pak Hakim supaya ini dipikirkan kembali bagaimana merespon flashback tentang 17 tahun yang lalu kembali supaya normal lah. Hakim menganjurkan kepada saya dan penggugat Bunda sendiri dimediasi lagi, dibicarakan baik-baik, tapi kunci dari semuanya tergantung kepada Bunda karena beliau sendiri yang menentukan ini suaminya poligami, mau nggak menerima itu. Tapi beliau konsisten bahwa Bunda tidak mau menerima suami yang berpoligami. Itu aja. Bunda, keluhannya apa tadi Bunda di dalam Bunda? Sama itu, saya pokoknya intinya sudah tidak mau dipoligami, gitu aja. Bang Kiwil Ya, sendiri Mas Kiwil tanggapannya kan Pak? kemarin sudah Bang Kiwil tanggapannya? Ya, saya nggak banyak berbicara sama itu karena saya banyak mendengarkan dari penggugat sendiri. Intinya beliau tidak mau dipoligami. Enggak, Ya, kalau artinya ayah sendiri Saya mengatakan saya tetap konsisten bahwa ya saya pelaku poligami, gitu. Jadi nggak bisa keluar dari prinsip saya hidup. Ya saya sudah berpoligami, ya saya poligami, begitu. Bukan berarti harus banyak kawin lagi, enggak, gitu. Ya saya udah pelaku poligami. Kenapa? Ya, jadi kalau saya tadi hakim menjelaskan tentang bagaimana hikmah sebuah perkawinan, ya minimal dalam sebuah perkawinan kita harus cari yang baik-baik. Ya, manusia itu ada kurangnya, ada buruknya, ada kelebihannya. Kekurangan dan kelebihan itu harus saling menutupi. Ya, bukan mencari-cari kekurangan, mencari-cari kelebihan, tidak, gitu loh. Tapi saling mengimbangi lah, gitu loh. Bunda punya kelebihan, Kiwil punya kekurangan, Kiwil punya kelebihan, Bunda juga punya kekurangan, saling menutupi, saling menjaga. Itu rumah tangga, ya, nggak saling bagaimana. Memang saya akui saya salah, ya saya salah. Namun ini sudah prinsip saya, ya saya pelaku poligami. Terus ketemu mediasinya seperti apa? Insya Allah akan dilanjutkan tanggal 3 ya. Tanggal 3 Februari. Tanggal 3. Ini kita baru mau Mau daftar nentuin mediatornya, mediasi. nanti siapa mediasi. Kita ditentuin tanggal 3. Tanggal 3 nanti. Mas Kiwil, Jadi untuk selanjutnya sidang- akan menyetujui atau mempertimbangkan. Kalau saya lihat perkembangan dulu, ya karena kan ini masih banyak lagi. Ini prinsip aja lah. Ini berhubungan dengan prinsip yang memang pada dasarnya belum ketemu. Yang satu menolak poligami, yang satu pelaku poligami. Itu yang agak sedikit riskan. Makanya ya, Pak Hakim juga intinya tadi lebih banyak mendengarkan dari penggugat. Gitu. Akankah ada mediasi di luar persidangan, Mbak Rohima dan Mas Kiwil? Ya mediasi tetap intinya Dengan keluarga nanti. lebih banyak kepada Bunda sendiri gitu loh. Karena kan saya kan tergugat gitu loh. Tergantung bagaimana penggugat. Kalau saya punya prinsip sama. Bunda Mas Kiwil, sebenarnya tapi kan tetap bersama resikonya atau? ini. Jadi gini, Iya Bunda boleh. saya kan fokusnya tetap sudah tidak mau dipoligami. Tapi karena beliau Bang Kiwil bilang tetap masih mau berpoligami, jadi nanti jadi saya nggak tahu lagi saya mesti kayak gimana gitu loh. Tetap saya akan menggugat gitu aja. Tetap karena hidup saya udah nggak mau dipoligami lagi. Mas Kiwil, nggak takut resikonya nanti nih kalau mediasi gagal. Artinya sidang terus. Ya. Gitu. Setiap manusia punya prinsip harus menerima semua itu gitu loh. Nggak ada yang hidup itu nggak punya risiko. Semuanya beresiko. Ya, punya mobil resikonya ya isi bensin, cuci mobil, ganti oli, semuanya. Hidup manusia itu nggak ada yang
nggak beresiko, semuanya beresiko. Pertanyaannya kan cuma satu, sanggupkah menerima beban resiko itu? Mas Kiwil, resikonya kan kalau Mas Kiwil poligami berpisah sama Bunda, gimana Mas Kiwil? Semua, makanya saya bilang kan dari awal saya bilang saya akan selesaikan satu-satu. Saya 2001 ini saya pengen sebagai sesuatu yang ini loh ya, yang berpikir tidak hanya masalah lo ngomongin Kiwil masalah bini banyak gue udah capek yang kayak gitu ya. Gue selesaikan semuanya satu-satu. Sekarang lo mau ngomong apa kalau gue udah gak punya bini? Paling cuma bisa bilang, Kiwil begini-gini, biasa menurut saya. Sekarang saya bilang sama Bunda, Bun, saya pengen fokus ke anak. Sama Maggie, saya pengen fokus ke anak. Ya. Semuanya saya pengen fokus ke anak. Saya pengen lebih senang saya mikirin anak ketimbang mikirin konflik orang tua. Udahlah, jangan libatkan anak-anak lagi. Anak-anak sekarang saatnya kita urus, kita didik, kita bina. Udah capek kita dengan ngomong masalah beginilah, masalah cemburu, masalah hati, masalah perasaan. Ya masak nggak bakalan kelar kalau ngomongin perasaan. Masak nggak bakalan enak kalau nggak ngomongin masalah perasaan. Makanya saya bilang udah lupakan perasaan, tumpahkan cinta sayang kita sama anak, udah selesai. Itu aja. Kiwil masih sayang kan sama Bunda, Mas? Semua saya sayang sama semua saya sayang. Sama Bunda masih sayang, masih cinta. Ya. Yang saya lupain gitu. Bunda masih sayang sama Mas Kiwil, Bunda? Balik lagi aja ke Kiwil aja. Tapi udah fix nih putusan untuk berpisah. Nanti tanggal 3 kita mediasi. kita mediasi lagi. Ini kalau tadi kan bukan mediasi, tadi pengarahan. Pengarahan aja. Nah kalau tanggal 3, makanya kita ini sekarang tadi kan saya dikasih jadwalnya nih, dikasih untuk menentukan mediatornya siapa gitu loh. Makanya nanti tanggal 3 keputusannya. Jika memang masih begini keadaannya, ya itu tadi saya balik lagi, hidup saya sudah tidak mau dipoligami. Untuk saat ini ya kita calling down aja untuk semuanya. Baik saya, baik Bang Kiwil, anak-anak ya alhamdulillah masih ada perhatian, itu aja. Bun, kan kemarin Mbak Eva sudah memutuskan untuk berpisah dengan Mas Kiwil, itu gimana Mbak? Ya itu kan udah saya bilang Eva sudah selesai sudah gitu loh. Jadi Berarti kalau kan nggak Mas usah, Kiwil sudah tidak berpoligami nih? ya Masih ada. Oh Kan masih ada selain Jadi Eva. ya udah lah pokoknya Tapi gimana, intinya Bang? gini, sesuatu itu yang sudah saya jalani ya sudah gitu loh. Intinya tidak bisa Rohima ini menerima poligami. Pas sama Mbak Fenty itu Bang? Bisa iya, Hah? bisa tidak. Jadi gini, udah mendingan kemarin itu kan saya sudah WA ke Fenty. Iya. Fenty bilang dia tidak mau mundur dan tidak mau bercerai dari Bang Kiwil. Nah kalau dia sudah berstatement seperti itu kan dia bilang juga dia pengen statement ke media, pengen membicarakan ke media. Tapi kan saya tunggu itu gitu loh dari mulutnya dia sendiri. Nah saya tanya juga ke beliau, ke Bang Kiwilnya, jawabannya agak ragu-ragu gitu loh. Makanya saya berprinsip kalau memang Fenty tidak mau mundur, tidak mau bercerai dengan Bang Kiwil, mau menerima Bang Kiwil katanya apa adanya beliau, silahkan. Saya yang mundur karena memang saya sudah berprinsip saya tidak mau dipoligami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanyakan lagi ke beliau, katanya masih berharap ada segelintir, masih ada berharap dengan yang mantan. Entah kenapa dia punya pikiran begitu, saya nggak tahu gitu loh. Mungkin saya banyak kekurangannya buat beliau, mungkin saya banyak kelemahannya buat beliau. Akhirnya mungkin menutupi segala kekurangan saya mungkin di antara Fenty dengan si mantan gitu loh. Saya sudah ikhlas, lillahi ta'ala, ridho lillahi ta'ala, dunia akhirat apapun itu keputusannya nanti, saya sudah ingin berjalan yang baik-baik aja. Dan pun nanti kalau sampai terjadi perceraian antara saya dengan Bang Kiwil, saya mau semuanya baik-baik aja. Baik dengan keluarga saya, baik maupun dengan keluarganya Bang Kiwil, juga dengan anak-anak gitu loh. Saya hanya berpesan sama Bang Kiwil itu aja sih. Tetap saya tidak mau dipoligami. Kalau di antara Bang Kiwil lebih memilih Fenty atau mantan, ya terserah. Itu mah Bang Kiwil yang punya hak. Saya hanya bilang sama Bang Kiwil, insya Allah Bunda udah ikhlas, udah ridho lillahi ta'ala dunia akhirat, apa yang mau Bang Kiwil jalani ya sudah, itu yang terbaik mungkin buat Bang Kiwil. Pendirian saya seperti itu. Udah itu aja sih, mohon doanya aja yang terbaik buat saya.
Mudah-mudahan dengan tanggal 3 nanti ada pencerahan yang terbaik, itu aja sih. Doa yang terbaik aja lah buat saya gitu loh. Selebihnya saya serahkan sama Bang Kiwil, apapun keputusan beliau, apapun apa yang dia mau, saya serahkan semuanya sama Bang Kiwil. Bang Kiwil, rumah nggak sih Bang sama Mas Kiwil? Bang Kiwil mau nangis ya kenapa Bang? Nggak sedih aja gitu ya, nggak maksudnya ya kenapa harus begini, ya sudahlah, ini proses hidup saya jalanin. Yang penting yang Bunda bilang semuanya harus diselesaikan ya, pokoknya Bunda tidak mau dipoligami. Urusan Eva sudah selesai, sebenarnya Fenty juga sudah selesai, Maggie juga sudah selesai. Nah, saya juga ingin menyelesaikan masalah Rohimah ini gitu loh, masalah Bunda. Minimal 2021 ini semuanya selesai. Makanya saya bilang tadi ya atau tidak ya, pokoknya saya akan selesai. Pokoknya berjalan baik aja dulu. Berbaik, semuanya bikin baik. Jangan ada komentar yang macam-macam, baik dari infotainment, baik dari netizen mungkin, baik dari nanti yang nonton atau yang melihat dengan kita, sikap kita. Yang jelas ini bukan settingan. Ini benar-benar real. Ini benar-benar real kehidupan. Dan ini harus saya hadapi berdua dengan Bang Kiwil. Bun sempat statement waktu itu hubungan Fenty yang sama Bang Kiwil. Nah, hubungan itu. bisnis, Bun. Itu Karena terungkap kemarin itu kan saya sempat WA ke beliau. Iya. WA ke beliau, saya minta kejelasannya karena hati saya belum tenang, belum ada kejujuran. Akhirnya beliau sendiri yang berkata jujur ke saya. Entah beliau sendiri yang berkata jujur atau entah ada dorongan untuk bicara seperti itu, saya nggak tahu. Dorongan dari orang lain saya nggak tahu. Yang jelas dia ngomong sama saya kalau beliau memang ada pernikahan dengan Bang Kiwil sampai saat ini, dan dia minta saya untuk bercerita sama Bang Kiwil kenapa bisa menikah dengan Mbak Fenty. Tapi kan Bang Kiwil tidak mau bercerita. Kata beliau kalau memang Bang Kiwil nggak mau bercerita, biar nanti dia yang memberikan statement ke media. Nah itu kan menurut saya kan alhamdulillah baik banget, alangkah baiknya seperti itu. Tapi ketika saya bilang oke, kita ngomong sama media, ketika saya ngomong begitu dia malah bilang, Mbak kenapa harus ke media? Loh kan Anda sendiri yang mau buka statement ke media. Dan ini ada WA-nya sampai sekarang sama saya simpen gitu loh. Dia bilang, Mbak nggak usah dipublikasikan. Loh Anda kemarin ngomong mau ngomong ke media. Kalau Anda nggak ngomong kayak begitu, saya nggak akan ngomong sama media. Gitu loh. Karena dia bilang, saya bagaimanapun juga saya kekeh, saya nggak akan mundur, saya nggak akan bercerai dari Bang Kiwil. Saya menerima Bang Kiwil apa adanya beliau. Silahkan. Sekarang menurut Bang Kiwil bagaimana? Kan begitu. Saya bilang begitu, ya udah kalau memang itu maunya kamu, tetap saya dengan statement saya tidak mau dipoligami. Seperti itu. Apa ini sedikit. Dia cair. Ya. Tegang semua. Pokoknya kayak gitu. Horor semua sih gua. Pokoknya kayak gitu. Nah, pokoknya doakan saya yang terbaik gitu loh. Dan di satu sisi itu juga ada Fenty juga, di satu sisi juga dia, Bang Kiwil masih berharap yang namanya Maggie Wulandari untuk bisa kembali sama beliau. Katanya begitu. Ada perjanjian apa kita nggak tahu. Ini kan saya ngomong apa adanya. Saya nggak mau dibilang settingan lagi. Saya nggak mau dibilang istri yang gimana lagi. Karena saya juga udah capek gitu loh. Jadi itu aja. Selebihnya itu saya udah ngomong. Selebihnya Anda silakan mau bicara dengan Bang Kiwil silakan. Bang Kiwil. Gitu aja Iya, sih. banyak kan. Wow. Bang Kiwil mau milih siapa nih Bang Kiwil? Wow. Panjang nih cerita. Perlu diantarkan nggak Bang Kiwil? Tersanjung 8 nih bakalan lewat sama gue. Ya intinya sih gue dengerin aja lah apa yang disampaikan sama Bunda. Kok dengar kan kemarin aja ngomong Iya. begitu sama Bunda. Terus saya bekal lagi makanya. Karena Kalau juga- dia nggak ngomong begitu saya nggak bakalan ngomong gitu. Ya ternyata konsumsi internal jadi eksternal semuanya. Ya sudah ini ya seharusnya ini bisa diselesaikan di ini. Ternyata ya mau nggak mau tahu teman-teman kan orang media lebih hafal lah gitu ya. Mudah-mudahan siksa saya lebih berkurang. Ternyata makin bertambah kayak gitu. Jadi Ya, kembali saya selesaikan ini dulu, daftar ini dulu. Ya udah, selesaikan. Ya. Oke, siap. Ya. Kan berarti Ya. pertama kali beristri 3 kemarin. Ya sudah Mas, masih tinggal di rumah nggak, Mas? Saya aja Mas, masih tinggal di rumah nggak? Ah, Masih tinggal serumah nggak sama Mbak Rohimah? Ya. masih. Masih
Ya, saya mau ke situ dulu ya. Harapannya gimana Bon? Pengennya ke depannya Bon? Bang Kiwil rasanya apa sih? Kok keren banget sih? Rasanya Rasanya mantul.